Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Widianti. Saya dari Universitas Matahula Lubar Banten. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh orang tua saya. Bapak saya bernama Cecep Bratajaya. Di sini saya akan berbincang-bincang mengenai Prodi Ilmu Komunikasi yang saya ambil di Universitas Matahula Lubar Banten. Jadi, komunikasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Baik itu untuk mengetahui dirinya maupun untuk mengetahui apa yang terjadi dalam lingkungannya. Sehingga rasa keingintahuan itu membuat manusia berkomunikasi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang tidak berkomunikasi akan terisolasi dalam kehidupan masyarakat. Karena komunikasi merupakan bagian kekal seperti bernapas, sepanjang manusia hidup perlu berkomunikasi. Tadi kan Wiwi sudah menyampaikan bahwa berkomunikasi itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, apa itu ilmu dan apa itu komunikasi? Tolong dijelaskan. Nah, ilmu dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan atau sains, yaitu adalah usaha sadar untuk menemukan, menyelidiki, meningkatkan pemahaman seseorang atau manusia dari segi kenyataan alam manusia. Sedangkan komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian pesan atau pengiriman pesan dari seorang komunikator ke komunikan, atau dapat diartikan sebagai pengiriman atau penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, sehingga pesan tersebut dapat disampaikan dengan baik. Apa yang mendorong Wiwi sehingga Wiwi ingin berkomunikasi dengan orang lain? Ada dua faktor yang mendorong Wiwi atau manusia untuk berkomunikasi. Yang pertama adalah ingin mempertahankan hidupnya. Yang ketiga adalah ingin beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Mengapa ilmu komunikasi itu harus dipelajari? Komunikasi harus dipelajari. Yang pertama adalah sebagai sarana bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Yang kedua sebagai sarana bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga adalah bagaimana cara bersosialisasi, berinteraksi, dan beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dimanapun kita berada. Mengapa Wiwi mengambil jurusan ilmu komunikasi? Yang pertama, Wiwi ingin mengembangkan bakat Wiwi. Bakat Wiwi itu kan, Wiwi itu ingin sekali menjadi seorang presenter. Jadi Wiwi masuk urusan ilmu komunikasi ini ingin mengembangkan bakat Wiwi. Pelajaran apa saja yang ada di ilmu komunikasi? Dalam komunikasi bukan saja kita belajar bagaimana cara berbicara atau ngobrol dengan orang lain, tapi dalam ilmu komunikasi juga ada yang kita pelajari adalah komunikasi antar pribadi, komunikasi antar kelompok, komunikasi antar massa, komunikasi politik, dan masih banyak lainnya. Karena komunikasi merupakan ilmu yang fleksibel. Mengapa psikologi juga ada di ilmu komunikasi? Psikologi, karena psikologi itu ada dalam ilmu komunikasi. Bagaimana cara kita mengetahui apakah seorang komunikan dapat menerima pesan yang kita sampaikan atau menolak pesan yang kita sampaikan, sehingga kita mengetahui bagaimana gerak-gerik lawan bicara. Bahwa komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat. Profesor Wilbur Sachs menyebutkan bahwa komunikasi dan masyarakat merupakan dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab komunikasi tidak dapat dibentuk tanpa adanya masyarakat. Sebaliknya, masyarakat tidak bisa terbentuk tanpa adanya komunikasi. Bapak bangga Wiwi sekarang masuk di Fakultas Ilmu mengambil jurusan ilmu komunikasi. Sedangkan ilmu komunikasi itu yang tantangannya cukup berat, harus punya wawasan luas. Tapi Wiwi jangan putus asa, kejar cita-cita Wiwi, kemampuan Wiwi. Bapak sebagai orang tua akan mendorongnya dan mendukungnya, asalkan Wiwi ada keinginan.
peribahasa mengatakan berakit-rakit dulu bersenang-senang ketepian, bersakit-sakit dulu bersenang-senang di kayu kemudian. Jangan dulu tergoda oleh godaan yang kiranya akan menjatuhkan atau memadamkan kepada kesempatan diri. Peribahasa asing mengatakan logenu itu hidup tanpa derita akan bahagia. Bahagia tidak dawan dengan penderitaan tidak akan merasakan lezat dalam arti bahagia. Cita-cita apakah, rencana apa yang sampai kita mudah itu tidak ada. Kalau manusia tidak mau susah dan kaya, masukkan ikan ke dalam belanga langsung air saja itu sudah habis perkara. Tutup. Mungkin hanya itu yang dapat Bibi dan Bapak Wi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.